Film-film menampilkan gambar orang tampan yang sedang menikmati minuman favorit mereka, berpesta di antara kerumunan model cantik yang selalu tersenyum. Gambaran sempurna ini membuat kita merasa bahwa itulah kehidupan yang seharusnya kita jalani, dan kita mencoba meniru gaya hidup yang ideal itu. Kita mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki diri, lingkungan kita, dan kemudian membanjiri sosial media dengan gambar dan video yang memperlihatkan betapa indahnya hidup kita. Kita berusaha mencapai kesempurnaan, wajah yang simetris, tubuh yang atletis, rambut stylish, garis rahang yang estetis, rumah, teman, keluarga, pasangan, anak-anak, liburan, atau dengan kata lain, kehidupan yang tanpa cacat. Namun, ini bukan hanya tidak mungkin dan melelahkan untuk dikejar, tetapi juga tidaklah alami. Dalam konsep wabi-sabi dari Jepang, kita menolak pengejaran kesempurnaan dan menerima kenyataan ketidaksempurnaan. Filosofi wabi-sabi membantu kita keluar dari lingkaran setan pengejaran kehidupan yang ideal dan mengajarkan kita untuk menghargai keberadaan apa adanya, yaitu sempurna dalam ketidaksempurnaan. Pada abad ke-15, para pejabat Jepang hobi memamerkan kekayaan mereka dan menikmati teh dari cangkir Cina yang indah nan mewah, terutama saat bulan purnama. Namun, seorang biksu Zen bernama Murata Shuko berusaha mengubah perayaan kekayaan ini menjadi acara yang lebih sederhana dengan menggunakan barang-barang sederhana buatan dalam negeri. Generasi penerus Shuko kemudian menyederhanakan upacara teh ini dengan merampingkan ritual seperti apa yang digunakan. Selain itu, ia juga menambahkan unsur-unsur alami dan menghargai penerimaan penuh akan sifat berlalu dalam kehidupan. Sebagai contohnya, mereka menggunakan cangkir sederhana dan kuno, daripada yang mahal dan penuh hiasan, lalu minum teh tidak hanya pada saat bulan purnama, tetapi juga pada saat setengah bulan atau mendung. Upacara teh menjadi penghormatan terhadap kesederhanaan, ketidakkekalan, ketidaksempurnaan, juga dianggap sebagai contoh sejarah yang menonjol dari wabi-sabi. Kita juga dapat melihat unsur-unsur Buddha dari prinsip wabi-sabi, melalui 3 tanda keberadaan yang disebut, ketidakkekalan, penderitaan, dan kekosongan. Banyak yang setuju bahwa mendefinisikan wabi-sabi dengan jelas adalah hal yang tidak mungkin. Arti dari kata wabi dan sabi telah mengalami perubahan seiring waktu. Saat ini, wabi merujuk pada hal-hal sederhana, tetapi lebih kepada keadaan dasar, kasar, tidak sempurna, dan tidak simetris, seperti yang ada di alam. Sabi mengacu pada hal-hal yang terpengaruh oleh waktu dan menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau usia. Tentu, ada filosofi di baliknya, tetapi wabi-sabi bukanlah filosofi itu sendiri. Mungkin kita dapat menggambarkannya sebagai pengalaman yang jelas dengan sifat yang berlalu dan ketidaksempurnaan dalam keberadaan. Meninggalkan pengejaran kesempurnaan seperti mengejar mimpi yang tidak mungkin, atau fantasi tentang keadaan yang sempurna yang pada akhirnya tidak dapat kita capai. Beberapa orang melihat kesempurnaan sebagai pengalaman yang subjektif. Standar kesempurnaan cukup rendah bagi sebagian orang, mereka akan menganggap sempurna apa yang orang lain anggap cacat. Namun, disinilah permasalahannya. Apa yang dianggap cacat oleh orang lain tidak dapat menjadi sempurna. Tidak ada yang cacat yang dapat terdeteksi jika itu sempurna. Plato berargumen bahwa kesempurnaan tidak dapat ada di luar wilayah pemikiran. Kesempurnaan hanya bisa ada dalam pikiran kita, dan sisanya hanyalah tiruan. Ditambah dengan sifat berlalu dari alam semesta, dan takdir tak terelakkan dari tiruan yang hampir sempurna, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa itu akan hancur pada akhirnya. Pasangan yang tampak hampir sempurna akan segera terjatuh pada usia tua. Tubuh yang tampak hampir sempurna akan segera membusuk juga. Semakin kita mencoba menyempurnakan sesuatu, semakin kaku dan rapuh itu menjadi. Seperti air yang diam sempurna yang dihancurkan oleh butiran pasir yang jatuh ke dalamnya, atau seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, lebih mudah membawa cangkir kosong daripada yang diisi sampai penuh. Semakin tajam pisau, semakin mudah untuk tumpul.
Semakin banyak kekayaan yang Anda miliki, semakin sulit untuk melindunginya. Jika kamu menjaga ruang tamu kamu dalam keadaan rapih yang hampir sempurna, hanya sedikit debu sudah cukup untuk merusaknya. Jika kamu berjalan jinjit menggunakan ujung kaki untuk menjalani kehidupan yang hampir sempurna, hanya dorongan kecil sudah cukup untuk menjatuhkan kamu. Oleh karena itu, mengejar kesempurnaan tampaknya menjadi kesalahan besar. Tujuan ini tidak mungkin dicapai, karena kita hanya dapat mencapai yang terbaik. Kedua, juga sulit, dan pada akhirnya tidak mungkin dipertahankan. Oleh karena itu, mengejar kesempurnaan sering membuat kita lelah, depresi, cemas, dan merasa tidak mencintai diri sendiri, karena kita membebani diri kita dengan rasa kekurangan yang terus-menerus, rasa tidak pernah cukup, dan rasa takut kehilangan tiruan kesempurnaan yang telah kita capai. Ini seperti berusaha keras untuk menjaga air di kolam agar tetap tenang dan jernih. Hal itu mustahil karena kita tidak dapat mencegah angin, hujan, gempa bumi, dan fenomena alam lainnya untuk mengguncangnya. Kita sebagai manusia bukanlah kolam yang diam dan jernih yang sempurna. Kebanyakan dari kita menyerupai sumber air yang keruh, tergantung pada kehendak alam, hujan, angin, dan api kehancuran yang tak terhindarkan. Dalam keadaan yang berlalu, tidak sempurna, kita beresonansi dengan seluruh dunia. Ketidaksempurnaan adalah wajar. Dalam pandangan wabi-sabi, ini bukan tragedi. Sebaliknya, ini adalah keindahan dari kesempurnaan yang tidak sempurna. Menerima ketidaksempurnaan tidak berarti kita tidak perlu meningkatkan diri. Peningkatan diri itu baik selama itu masuk akal, dan tanpa tujuan kesempurnaan. Juga, ini tidak berarti kita menciptakan kekacauan. Kecanduan narkoba misalnya, bukanlah wujud dari kesempurnaan yang tidak sempurna. Sebaliknya, itu adalah akibat dari ketidakmampuan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dan rasa sakit dalam hidup, serta merupakan cara putus asa untuk mengusir semua elemen yang menyakitkan dari kondisi emosional seseorang. Kita dapat mengatakan bahwa para pecandu narkoba ingin mencapai kesempurnaan, yaitu keadaan mental tanpa penderitaan hidup. Namun, hal ini menolak sisi gelap kehidupan, yang sebenarnya menghalangi kita mengalami wabi-sabi. Dalam peristilahan Buddha, penolakan ini mengarah pada ketidakpuasan atau dukkha, karena kita menolak untuk berdamai dengan kenyataan bahwa kehidupan pada dasarnya tidak sempurna, dan bahwa segala sesuatu yang kita genggam akan berubah. Oleh karena itu, keinginan akan kesempurnaan adalah bentuk penderitaan. Kita melekat pada ide atau visi besar tentang bagaimana hal-hal seharusnya, dan kemelekatan ini adalah akar dari penderitaan. Hanya dengan membiarkan fantasi kesempurnaan ini hancur, kita dapat membebaskan diri dari penderitaannya. Kehadiran atau keberadaan tidak memiliki standar yang ditetapkan. Tidak ada batu, pohon, atau gunung yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Alam hanya membawa perwujudan ini ke dunia, sebelum akhirnya memudar dan menghilang. Wabi-sabi adalah pengalaman tentang bagaimana sesuatu sebenarnya, bukan bagaimana seharusnya. Seperti yang dikatakan oleh Dogen, pendiri sekolah Zen Buddhism Soto, kita harus sangat sadar akan ketidakkekalan dunia. Penuaan, ketidaksimetrisan, retakan, kerusakan, kematian, kita rangkul semuanya sebagai bagian tak terpisahkan dari alam, dan mungkin kita mulai melihat keindahan di dalamnya, seperti yang dilakukan Kaisar Stoik Marcus Aurelius. Dia menggambarkan momen wabi-sabinya sebagai berikut. Kita harus ingat bahwa bahkan hal-hal yang tak disengaja dalam alam memiliki pesona mereka tersendiri. Bagaimana roti pecah di atas panggangan, menjulur, hanya sebagai efek samping dari pemanggangan, dan tetaplah menyenangkan. Mereka membangkitkan nafsu makan kita tanpa kita tahu mengapa atau bagaimana. Buah tin matang mulai pecah, dan zaitun hampir jatuh. Bayangan kebusukan memberi mereka keindahan yang tak biasa. Makhluk hidup seharusnya menua. Segala sesuatu yang diciptakan pasti akan rusak.
Ini adalah urutan alami dari berbagai hal. Ironisnya, kita dapat bertanya pada diri kita sendiri apakah ada yang lebih sempurna daripada perubahan yang tidak sempurna namun konsisten dari alam? Dalam buku, Wabi Sabi, Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life, penulis Beth Kempton menjelaskan sejarah dan filosofi di balik Wabi Sabi serta menawarkan solusi praktis untuk keluar dari pengejaran kesempurnaan dan menghargai ketidaksempurnaan. Salah satu solusi yang dia tawarkan adalah menyusun lingkungan hidup kita dengan cara yang tidak sempurna namun tetap indah. Wabi Sabi menghargai kesederhanaan, tetapi berbeda dari konsep rumah minimalis populer yang cenderung simetris, rapi, dan melibatkan furnitur mahal. Dalam konsep minimalis Wabi Sabi, kita fokus pada ketidaksimetrisan, ketidak terlalu rapian, dan tidak mengganti sofa lama dengan sofa desainer hanya karena tampilannya lebih baik. Alih-alih, kita mencatat daftar barang-barang yang dimiliki, membuang yang tidak diperlukan, menghargai yang tersisa, dan hanya membeli sesuatu yang baru saat benar-benar diperlukan. Akibatnya, bagian dalam rumah kita mungkin tidak sempurna, dengan furnitur yang rusak, kursi yang tidak cocok dengan sofa, retakan di dinding, atau peralatan makan yang dibeli dari toko barang bekas. Inilah keindahan dari ketidaksempurnaan. Kita dapat meningkatkan pengalaman Wabi Sabi dengan membawa unsur alam ke dalam rumah. Misalnya, kita bisa mengambil kerucut pinus dan potongan kayu dari hutan serta kerang dari pantai untuk dijadikan dekorasi, menciptakan nuansa yang lebih alami dan tidak sempurna. Kempton juga mengajarkan cara melihat diri kita dan orang lain dengan cara yang berbeda, bukan melalui lensa kejam kesempurnaan, tetapi dengan menghargai kekurangannya. Kita tidak sempurna. Dan tujuan kita juga bukan kesempurnaan. Sebaliknya, kita lebih baik menerima siapa kita, dan menikmati keadaan sebagaimana adanya. Secara sederhana, Wabi Sabi memberi kamu izin untuk menjadi diri sendiri. Wabi Sabi mendorong kamu untuk melakukan yang terbaik, namun tidak membuat diri kamu menderita dalam mengejar tujuan yang tidak tercapai. Wabi Sabi lembut, mengajak kamu untuk bersantai, melambat, dan menikmati hidup kamu, dan menunjukkan kepadamu bahwa keindahan dapat ditemukan di tempat yang paling tidak mungkin, menjadikan setiap hari sebagai pintu masuk ke kegembiraan. Salah satu cara untuk melatih seni hidup melambat adalah dengan melakukan mandi hutan, istilah umumnya, forest bathing. Mandi hutan maksudnya kegiatan memanjakan seluruh panca indera kita dengan bermandikan suasana alam, seperti hutan. Tinggalkan handphone kamu, dan biarkan seluruh tubuh kamu merasakannya. Berjalan dengan sangat perlahan melalui hutan, tanpa fokus pada tujuan pergi dari titik A ke titik B, nikmatilah suasananya, amati pemandangan sekitar, dengarkan apa yang disuguhkan alam, hirup udara segarnya, resapi aromanya, dan rasakan ketika kulit kamu bersentuhan dengan alam. Menghabiskan waktu di alam, terbukti dapat mengurangi stres, kecemasan, dan kekhawatiran. Ini membantu kita melepaskan diri dari masyarakat yang terindustrialisasi yang penuh dengan penilaian dan harapan, serta menghubungkan kembali diri kita dengan kebesaran alam semesta yang menyambut kita apa adanya. Alam adalah ketidaksempurnaan yang sempurna dan beroperasi tanpa penilaian, tanpa terburu-buru, tanpa berusaha menjadi lebih dari yang seharusnya. Di alam, kita menemukan ketidaksimetrisan, kelengkungan, dan kerusakan. Alam mencipta, alam menghancurkan. Semuanya bergerak, dan tidak ada yang bertahan selamanya. Jika kita melihat keindahan di dalam semua ini, kita akan mengalami Wabi Sabi.